Sebuah langkah yang telah mengguncang pasar global, Presiden Trump telah meluncurkan gelombang tarif baru, menandai peningkatan signifikan dalam kebijakan perdagangan proteksionis pemerintahannya. Langkah-langkah ini diterapkan pada April 2025, mewakili perubahan dramatis dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap perdagangan internasional, dengan konsekuensi yang berpotensi luas bagi ekonomi global. Esai ini akan membahas secara spesifik kebijakan tarif ini, mengeksplorasi tujuan yang dimaksudkan, potensi dampak ekonomi, dan reaksi yang ditimbulkannya, baik di dalam maupun luar negeri. Tarif baru diumumkan pada tanggal 2 April 2025, awalnya mengenakan retribusi 10% untuk semua impor yang masuk ke Amerika Serikat. Tarif umum ini berlaku efektif 5 April, dengan cepat diikuti oleh pendekatan yang lebih terarah. Pada tanggal 9 April, tarif timbal balik, mulai dari 11% hingga 50% yang mengejutkan, diterapkan pada barang-barang dari negara-negara yang dianggap memiliki surplus perdagangan yang signifikan dengan AS. Namun, dalam sebuah langkah yang menunjukkan sifat fluktuatif dari kebijakan ini, tarif tambahan dihentikan sementara selama 90 hari, untuk negara-negara yang menahan diri dari tindakan balasan. Strategi tarif pemerintah meluas ke luar langkah-langkah umum ini, dengan Tiongkok sebagai sasaran utama. Tarif yang ada untuk impor Tiongkok secara dramatis dinaikkan menjadi 125% pada tanggal 9 April. Sebuah langkah yang diambil sebagai tanggapan atas tindakan balasan Tiongkok terhadap tarif AS sebelumnya. Eskalasi ini menyusul serangkaian ancaman dan tenggat waktu yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, yang berpuncak pada ultimatum 8 April bagi Tiongkok untuk menarik tarif balas dendamnya. Situasinya tetap cair, dengan Tiongkok merespons pada tanggal 10 April dengan menaikkan tarif barang-barang AS menjadi 84%. Sikap proteksionis pemerintahan Trump semakin digarisbawahi oleh keputusannya untuk mengembalikan dan memperluas tarif impor baja dan aluminium. Tarif ini, yang ditetapkan sebesar 25%, sekarang mencakup berbagai produk yang lebih luas, termasuk turunan seperti kaleng aluminium. Langkah ini, meskipun disambut baik oleh produsen baja dan aluminium domestik, telah menuai kritik dari industri yang bergantung pada bahan-bahan ini, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kenaikan harga bagi konsumen. Langkah-langkah tarif terbaru yang diterapkan oleh pemerintahan Trump mewakili pendekatan multifaset terhadap kebijakan perdagangan, menargetkan mitra dagang global dan spesifik. Tarif awal 10% untuk semua impor, meskipun kemudian disesuaikan, menandakan pergeseran luas menuju proteksionisme. Langkah ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam cakupannya, diikuti dengan pengenaan tarif timbal balik, mulai dari 11% hingga 50%, pada negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar dengan Amerika Serikat. Tarif ini, yang dirancang untuk menekan negara-negara agar mengurangi ketidakseimbangan perdagangan mereka dengan AS, menyoroti fokus pemerintah pada kesepakatan perdagangan bilateral dan skeptisismenya terhadap perjanjian perdagangan multilateral. Pemerintah berpendapat bahwa tarif ini penting untuk melindungi pekerjaan dan industri Amerika dari apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif ini akan merugikan konsumen Amerika, yang akan menghadapi harga yang lebih tinggi untuk berbagai macam barang. Kebijakan perdagangan pemerintah terhadap Tiongkok sangat agresif. Keputusan untuk menaikkan tarif impor Tiongkok menjadi 125%, menggarisbawahi meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Langkah ini, tanggapan atas tarif balasan Tiongkok, semakin memicu kekhawatiran akan perang dagang yang meluas, yang dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi ekonomi global. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa tarif ini diperlukan untuk mengatasi praktik perdagangan Tiongkok yang tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa. Namun para kritikus berpendapat bahwa tarif ini kontraproduktif, merugikan bisnis dan konsumen Amerika, sementara tidak banyak yang dilakukan untuk mengatasi masalah mendasar dalam hubungan perdagangan AS-Tiongkok. Kebijakan tarif pemerintahan Trump didorong oleh serangkaian tujuan inti yang ditujukan untuk membentuk kembali lanskap perdagangan internasional demi kepentingan Amerika.
Inti dari agenda ini adalah tujuan menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan, terutama dengan negara-negara yang telah lama memegang surplus perdagangan yang signifikan dengan Amerika Serikat. Pemerintah berpendapat bahwa ketidakseimbangan ini menunjukkan praktik perdagangan yang tidak adil yang telah merugikan bisnis dan pekerja Amerika. Dengan menekan tarif, pemerintah berusaha untuk menyamakan kedudukan dan mendorong negara-negara ini untuk mengadopsi kebijakan perdagangan yang lebih timbal balik. Ini, menurut mereka, akan mengarah pada distribusi manfaat perdagangan yang lebih adil, dengan bisnis dan pekerja Amerika menuai bagian yang lebih besar dari kue tersebut. Tujuan utama lain dari kebijakan tarif adalah untuk merevitalisasi industri dalam negeri yang telah menghadapi persaingan ketat dari impor. Dengan membuat barang asing lebih mahal, pemerintah bertujuan untuk memberi insentif kepada konsumen untuk membeli produk buatan Amerika, sehingga meningkatkan produksi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Fokus pada penguatan industri dalam negeri ini sejalan dengan agenda ekonomi America First yang lebih luas dari pemerintah, yang memprioritaskan kepentingan bisnis dan pekerja Amerika daripada pesaing asing. Pemerintah berpendapat bahwa sektor manufaktur yang kuat sangat penting untuk keamanan nasional dan kemakmuran ekonomi, dan bahwa tarif merupakan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Penerapan kebijakan tarif yang luas ini telah memicu gelombang ketidakpastian dan kecemasan di seluruh lanskap ekonomi global. Di dalam negeri, langkah-langkah tersebut disambut dengan beragam reaksi, dengan beberapa sektor menyambut perlindungan yang diberikan oleh tarif sementara, yang lain menyatakan keprihatinan atas potensi kenaikan harga dan gangguan ekonomi. Pasar saham, barometer utama kepercayaan investor, telah mengalami volatilitas yang signifikan sebagai tanggapan atas pengumuman tarif, yang mencerminkan ketidakpastian seputar dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi AS. Sementara beberapa perusahaan, terutama yang berada di sektor retail, telah melihat harga saham mereka melonjak setelah jeda sementara pada tarif tertentu. Yang lain, seperti Delta Airlines dan Walmart, telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, menunda investasi besar dan menarik perkiraan triwulanan di tengah ketidakpastian. Secara internasional, tarif tersebut telah disambut dengan kecaman dan pembalasan yang meluas. Uni Eropa, mitra dagang utama AS, telah menanggapi dengan tarif balasan atas berbagai barang Amerika, meningkatkan perselisihan perdagangan, dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi perang dagang yang dapat menimbulkan konsekuensi yang merusak bagi kedua ekonomi. Tiongkok juga telah membalas dengan tarifnya sendiri, yang semakin memicu ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Perang dagang yang meningkat antara AS dan Tiongkok telah menciptakan iklim ketidakpastian yang mengancam akan merusak pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global. Situasinya tetap cair, dengan potensi eskalasi lebih lanjut jika solusi yang dinegosiasikan tidak tercapai.